lurus ke Jawa Tengah, ini belok ke Pangandaran di sana berarti masih biasa. Di perjalanan ya biasa aja, enjoy gitu, kayak biasa lah perjalanan kayak gimana. Nah di situ waktu istirahat terakhir, waktu mau nyampe di situ padang, waktu nyampe Pangandaran baru padang katanya sekarang jam sabar sih, enak jam sabar pas dilihat anjir jam 3 jam 3. Halo Sobat Unik, kembali lagi di channel kita. Ya, tentunya di Unik ya. Kembali lagi di edisi Podcast Mistis. Dan hari ini gue kedatangan bintang tamu, teman lama gue juga. Sebenarnya rata-rata yang di video teman-teman lama gue gitu. Dan mungkin bisa dikenalin nih. Halo Sobat Unik, saya Fajrian, bisa diakrab dipanggil Asui. Asui, you can call me Asui. Pokoknya kalau ada melenceng gitu, ada Asuyan gitu. Kalau di barudak mah ada Asuyan. Ayah Asuyan, namun di barudak mah ayah Asuyan. Dan mungkin di edisi Fokus ini pastinya gue ngundang-ngundang yang punya pengalaman mistis. Dan mungkin bisa diceritain nih pengalaman mistis yang pernah dialami oleh Bung Fajrian. Pengalaman mistis, kalau pengalaman mistis apa ya? Yang dialamin sama Aing sih waktu sama barudak pernah ke Pangandaran, barudak tongkrongan. Touring gitu. Touring sama barudak ke Pangandaran. Jadi ceritanya tuh awalnya tuh cabut dari Bandung sore lah, siang menuju sore, sekitar asar, sebelum asar Ya, jam 3 jam 2 lah, jam 3 sekitar jam segitulah. Gue cabut dari sini sampai Cicalengka itu kebenaran teman Aing yang pakai Vespa mogok. Oh, ke touringnya tuh anak-anak Vespa semua ya? Enggak anak-anak Vespa, cuman ada yang bawa Vespa. Ya, mogok. Mogok dibenerin dulu. Udah asal lah, udah beres, cabut lagi, berangkat lagi, barudak biasalah di jalan ya gitulah. Banyak istirahat. Nah, seperempat jalan teman Aing ada yang drop. Maksudnya drop itu kayak dia tuh keadaan nggak sakit sih, jadi kayak kecapean lah. Kecapean, dia bener-bener drop, pokoknya pengen berhenti dulu, pengen rebahan lah, biasa orang capek gitu kan. Udah panas-panasan, udah ngebantu benerin juga, mungkin ya keadaan badannya kurang fit atau gimana. Kebetulan pada ngerti mesin mungkin ya? Ya kebetulan ada, cuman nggak semua, cuman ada yang ngerti. Nah waktu itu pas dia pengen minta berhenti, keadaan itu posisi di Tasik. Posisi berhenti itu? Ya di Tasik itu namanya teh Pamoyanan. Nama daerahnya, nama tempatnya Pamoyanan. Nggak tahu kenapa waktu berhenti nih, waktu dia minta berhenti, barudak pada ke pinggir. Pas di pinggir itu keadaan nggak, kalau buat rebahan istirahat gitu nggak memungkinkan. Yeah. Maksudnya kurang efektif lah, kurang merenah. Nah teman Aing ada yang bilang tuh cenah di seberang ada tempat enak lah, kayaknya masjid. Kalau cenah ku Aing orang cek lah, teman Aing nyebrang ngecek tempat, gak lama dia balik lagi aman ya, barudak nyebrang lah ke tempat itu buat istirahat karena emang kebenarannya ya teman yang ngedrop itu pengen istirahat dulu lah. Nah di sana awalnya biasa kayak ya orang istirahat lah, gimana perjalanan jauh, ada yang rebahan, ada yang mandi, yang makan, ada yang tidur dulu, ya benar-benar istirahat lah ya. Nah kejadian mistisnya setelah beberapa lama udah diem di tempat itu, menjelang sore berarti anak-anak kan pada gerah tuh, mandi lah. Awalnya sih gue juga ngerasa gitu, Aing ngerasa itu bahwa mistis, bukan mistis sih sebenarnya, kayak janggal. Maksudnya janggal itu kan waktu pertama mandi nih, gue mau mandi kan, Aing mau mandi misalkan, bukan misalkan, emang Aing mau mandi.
aing mandi di tempat wudunya itu nggak kayak di masjid umumnya. Maksudnya nggak gimana ya, kayak kan masjid umumnya bersih lah, tempat wudu bersih, ada maksudnya apa tuh kerannya halus lah gitu, merenah gitu, gimana ente gitu, nggak ke terawat ya, lebih nggak kayak nggak kepake lah. Oh, it's okay gitu tenan. Oh, berarti di WC-na aya cai mungkin masih positive thinking. Positive thinking-nya di dinya mah gitu. Masih positive thinking. Balik lagi ke barudak kan nggak ada air, tapi teman orang mandi itu cenah ada di belakang. Oh, oke, orang nyobain ke belakang. Oh, emang ada air. Udah mandilah, maksudnya mandi gitu, udah merenah. Mandi di sana istirahat pada makan. Nah, teman orang yang yang ngedrop itu yang kurang fit, sakit lah, dibilang sakit. Yang sakit itu ke dalam masjid, maksudnya ke dalam masjid itu ya buat biar enak lah rebahan, biar enak. Tapi yang anehnya di sana itu si masjidnya itu bener-bener emang nggak kayak terawat gitu loh. Jadi kayak disebut kotor, iya kotor, tapi ada karpet masih ada si karpet, mimbarnya ada, terus mukena ada, sarung ada gitu kan, kayak di tempat lemari buat nyimpen Quran, nyimpen ya buat sejadah itu ada gitu. Tapi anehnya itu di lantainya banyak tanah. Beneran tanah. Jadi kayak emang bener-bener nggak ditempatinya tuh, emang udah lama banget gitu, udah nggak digunain ya. Di situ emang nggak masih positive thinking. Maksudnya positive thinking itu kayak mungkin warga di sini sibuk, bukan sibuk, jadi kayak bukan kurang minat ya, minoritas lah istilahnya. Jadi kebanyakan yang non Islam gitu kan, jadi jarang dipakai lah, jadi lebih memilih sholat di rumah atau apa. Nah, nggak lama dari situ orang beli makan emang kebetulan di pinggir masjidnya itu ada tempat makan, bukan tempat makan, lebih tepatnya warung. Beli makan, si ibu warungnya itu nanya, cenah diem di mana? Ini Bu, di pinggir, di sisi. Oh, di masjidnya, muhun Bu, di masjid. Kebenaran itu teh sareupna teh jadi maghrib lah. Maghrib berarti nya sareupna teh maghrib. Waktu mendekati maghrib lah sareupna teh. Senja. Si ibunya teh bilang, cenah bilih bade netepan mah ku ibu digurungkeun heula lampuna. Loh, maksud orang teh di situ orang bingung gitu, bukan bingung warga di sini kok, maksudnya warga di sini yang adanya kok nggak ada, misalkan kan yang ada atau yang sebelumnya kayak marbot lah, yang istilahnya ngebersihin masjid nggak ada gitu. Di situ masih positive thinking apa yang awalnya orang pikirin gitu kan. Oh, berarti ya di sini minoritas lah atau orang-orangnya non muslim. Iya gitu. Di situ oke, nggak apa-apa. Nah, terus gak lama di situ kan mau cabut, kita udah mau berangkat lagi lah ke Pangandaran gitu, ke tujuan. Teman orang beli es, kebenaran ada tukang es ngelewat, es namanya es dogir gitu lah. Pokoknya mah tukang es kan. Digerowan, dipanggil dari luar masjid itu teh, Mang, es ngelewat. Itu mah biasa tiis gitu, kayak si mangnya teh kayak nggak ngedenger, pura-pura ngedenger atau emang nggak ngedenger gitu. Disusulin keluar, waktu di luar dia manggil ya, si mangna nyaut gitu, emang es cenahnya. Disamperin lah, belilah, biasa beli es itu. Mang atuh itu cenah, kata teman orang ke tukang esnya itu, Mang itu cenah dilebet atuh, disuruh masuk suruh dia masuk ke gerbang. Jadi si posisinya teh pinggir jalan banget. Si tempatnya tuh masuk gerbang, jadi pinggir jalan raya banget, masuk gerbang lah, ada gerbangnya, ada pagernya. Tuh dilebat cenah. Loba barudak bisi erek mareli oge, tos we di dia cenah. Di situ juga belum ngerasanya. Oke lah, sareupna meureun udah beli es itu, makan, cabut lagi.
cabut nyampe Banjar biasa gitu, istirahat lagi kan. Pom terakhir itu bukan pom terakhir sih, pertigaan. Iya. Kalau yang lurus ke Jawa Tengah ini belok ke Pangandaran, di sana terakhir. Masih biasa di perjalanan, ya biasa aja, enjoy gitu, kayak biasa lah perjalanan kayak gimana. Nah di situ waktu istirahat terakhir, waktu mau nyampe di situ pada waktu nyampe Pangandaran baru pada katanya, sekarang jam sabaraha sih, enak jam sabaraha. Pas dilihat, anjir jam 3 subuh. Berangkat dari Tasik itu jam 6, nyampe Pangandaran jam 3 subuh. Kehitung lama ya? Lama banget lah, maksudnya lama banget. Dari Bandung sampai Tasik aja kita berangkat pukul jam 2-an gitu, nyampe Tasik sore lah. Ini dari Tasik ke Pangandaran hampir setengah hari gitu. Iya. Hampir 6 jam lebih malah. Nah, perkiraan waktu kita mau cabut juga, Pak, paling nyampe sana jam 10, jam 11 lah. Pasang tenda kan di sana ngecamp. Pasang tenda paling enak-enakan jam 1 lah. Estimasi waktu. Jadi di Pangandarannya juga kayak pasang tenda sendiri gitu di pinggir pantai. Ya. Nah, waktu kita nyampe sana, ya keadaan kan capek. Terus lihat jam, malah bingung sendiri gitu, pada bingung sendiri, kok lama banget ya. Nah di sanalah pada nyadar, pada mulai buka suara lah, pada mulai bercerita di sana teh tentang kejanggalan, tentang aya nu aneh teh diceritakeun kabeh beberapa teh, ternyata emang semuanya ngerasa gitu. Cuman di perjalanan belum ada yang berani ngomong. Belum ada berani. Nah, kenapa bisa lama? Ada teman orang yang namanya si Owi. Namanya Owi. Dia bilang, dia cerita yang waktu udah beres sama pasang tenda, nyalain api unggun lah, masak air gitu, masak buat makan. Dia cerita, orang teh cenah tadi pas di Gunung Gelap nempo awewe duaan, orang teh diheureuyaan cenah, diketrek lah biasa nih kan, kumaha lamun nempo awewe di jalan biasalah diketrek gitu kan. Ada genit-genit gitu. Nah, aya genit-genit nah gitu. Tapi tengah jawab cenah si neng si teteh nate duaan anu motor. Tah pas di Gunung Gelap teh urang nempo teh manehna belok, sehingga belok ka Gapura deui lah, lamun ka Gapura deui. Itu posisi teh agak jauh cenah. Tapi pas deket eta mah Gapura eueuh naon cenah. Jadi siga ka hutan manehna teh nyadar gitu. Nah cenah da Gapura naon Jawa Gunung Gelap kan, gunung Gelap atau apa sih sebutnya, barudak mah nyebut daerah sana teh Gunung Gelap. Soalnya kan jalanna bulak belok. Kalian yang pernah ke Pangandaran mungkin tahulah poek gitu. Arah yang mau deket-deket Pangandaran yang kalau kalian tahu itu yang seudah Indomaret terakhir ada, itu jalannya emang gelap gitu, Jawa pepengkolan lah. Nah di sana emang agak gelap gitu kalau malam. Lampu teh ya penerangan satu-satunya ya lampu gitu, nggak jarang lah penerangan jalan. Nah di sana temen orang nyadar, orang nempo awewe cenah ya cewek, tapi dia belok ke kayak Gapura gitu, tapi bukan Gapura cenah, hutan aja itu loh. Kedua ya nggak terlalu banyak dipikirin sih, cuman ya agak janggal juga mungkin orang di linglungkeun meureun cek Sunda nama, tapi sasarin disasarin. Maksudnya kalau kita mikir kalau kita mikir logika juga kan, kok bisa gitu dari Tasik sampai Pangandaran kok lama banget gitu, dari jam 6. Padahal dari Tasik ke Pangandaran itu istirahat lagi nggak? Enggak, istirahat di Banjar. Yang terakhir itu di Banjar itu. Ya hitung lama sih sob, maksudnya nggak lazim gitu. Iya, kalau logika kan sekarang istirahat juga mungkin paling lama ya, kalau paling lama mungkin sejam juga gitu. Dari istirahat itu sampai ke Pangandaran juga nggak bakal selama itulah kalau kita pakai logika gitu kan. Tapi kan ya namanya mistis ya emang ada di luar nalar gitu. Nggak masuk logika gitu. Nah, di sana kejadian mistis orang sih maksudnya teh disebut kejadian mistis itu karena kalau dipikir pakai logika ya itu nggak nyampe ke logika lah.
nah bisa kok nah bisa sih gitu selama itu gitu perjalanan dari Tasik ke Pangandaran. Jadi yang harusnya normal perjalanan dari Tasik Pangandaran 3 jam ini lebih dari 6 jam lah, lebih dari normal. Lebih dari normal. Terus udah nyampe ya baru udah teman-teman semua pada pasang tenda istirahat, mulailah bercerita gitu yang di jalan kayak gimana, yang merasakan hal-hal mistis teh diceritakan gitu. Dan yang ngerasain juga semua ngerasain. Yang kontrasnya itu ya waktu, semua ngerasain itu yang kontras benar-benar semua yang ngerasain mistisnya itu teh ya itu dari waktu yang dari lama banget yang kehitung lama banget. Soalnya nggak normal lah dari Tasik sampai Pangandaran lebih dari 6 jam, nggak normal. Padahal di Tasik ini Bandung. Sekarang aja normal dari Bandung ke Pangandaran 5 jam lah normal gitu kan. Ini di Tasik sampai Pangandaran yang estimasi 3 jam. Ya sampai sana mungkin baru udah nggak mungkin sih emang orang mengalami gitu. Sampai sana beres-beres pasang tenda, pasang hemok segala cerita, udah diceritain tuh semua dari perjalanan bahwa ganjil-ganjil gitu. Ya mulainya mah mana ngerasa tuh sih bahwa tadi kia bahwa di jalan teh ngerasa tuh sih tadi jalannya. Nah itu memulai obrolan mistisnya itu yang mereka pada bilang gitu, kamu ngerasain nggak? Padahal ya semuanya ngerasain, apa yang dirasain itu semua ngerasain. Ya itu yang kontrasnya dari waktu lah, perjalanan dari waktu kok lama gitu. Dan mungkin ada cerita lain. Kalau cerita lain pernah nih orang di rumah. Ini kejadian di rumah. Itu mah udah lama, orang lagi kecil lah. Nggak kecil banget sih, SD lah, paling SD kelas 3. Pokoknya pertama nggak lama orang pindah ke sini berarti ya sekitar orang kelas 3, kelas 4 lah. Itu ceritanya orang pas di rumah cuma berdua sama Madar. Orang di rumah berdua sama Madar. Posisinya orang lagi main PS ya, yang boker. Jadi dulu ya orang boker lah kacai gitu, biasalah kumalah boker gitu. nyetor nongkrong. Jadi posisi pintu kamar mandi orang tuh kayu, pintu kayu di bawahnya bolong ya, mungkin kelamaan kena air berjamur gitu, rapuh. Ya? Bawaan kan rumah-rumah di sini, rumah bawaan itu si pintunya kayu, bukan kayu sih, lebih ke triplek tipis ya, mungkin triplek tipis kena air kelamaan jadi rapuh gitu, jadi lembek lah, bolong bawahnya. Ya orang biasa lah nongkrong gitu sambil nyanyian kok. Nah, mistisnya tuh di sana ada yang ngegedor, nah sih atuh bahasa Indonesianya ngegedor teh. Ada yang ngetuk. Ya orang kira itu indung urangnya. Udah soalnya posisi di rumah cuma dua. Emang benar-benar berdua gitu. Babe kerja, lanjut orang ke kakak orang sekolah. Posisinya masih sekolah, lanjut gitu SMA. Pasti ada yang ngedor. Kan si lubang bawahnya teh kelihatan si pintu bolong. Itu orang lihatnya dia pakai rok putih. Ya orang positif, maksudnya positif teh mungkin itu mama gitu yang ngegedor. Terus gak ngomong gak apa gitu, cuman ngedor. Orang lihat bawah pintu yang bolong itu pakai rok putih, masih positif. Mungkin pakai mukena atau apa kan. Orang cepet-cepet beres cebok lah. Orang keluar apanya
jadi kayak yang kebelet gitu dengan si ngetok nanti jadi makin cepat rusuh gitu. Orang cepet-cepet beres-beres, nggak beres-beres aja cewek gitu, ngelihat ke kamar manggil mama tidur ini orang kersare ya, otomatis orang ngehudangkeun gitu, ngebangunin mah mau ke air orang bilang. Nah ini orang bingung atunya kita tadi dari tadi tidur kemarin itu di sana orang telah ngomong gitu, maksudnya teh masih dipendam lah. Masih dipendam. Nah, ini mah mungkin orang-orang zaman dulunya di sana orang ngerasa bahwa orang berdampingan, kita semua berdampingan sama makhluk gaib itu emang benar gitu. Soalnya ya keluarga orang percaya adanya gaib gitu. Maksudnya bukan percaya sih, lebih ke leluhur lah. Iya. Karuhun ke cek orang Sunda malah percaya karuhun bahwa sana teh kakek orang emang pernah cerita juga gitu. Nenek orang pernah cerita waktu rumah orang dibangun, nenek orang pernah mimpi kakek orang kok sering datang ke rumah orang gitu, padahal posisi rumah orang tuh lagi dibangun. Pas disusulin ternyata kakek orang ke rumah orang teh mau nyamperin cewek. Siapa? Ya tahu. Oh, makhluk. Bukan makhluk sih, dari orang cerita mah ya benar-benar itu cewek gitu. Jadi kok kakek orang sering banget gitu ke imah orang teh, padahal teh imah teh can jadi. Pas disusulan mungkin curiga, nah sih menang teuing sering banget ke Cibiru. Soalnya ya posisi rumah can jadi gitu, masih dibangun. Ternyata di dalam mimpinya waktu disamperin teh kakek orang ke rumah orang teh mau nyamperin cewek. Nah dikaitin sama mimpi orang tadi, oh bahwa berarti ada lah gitu si sosok itu teh gitu. Soalnya ya emang benar-benar itu sampai ke impian juga gitu. Sampai benar-benar kok nyambung lah gitu si apa yang diceritain sama nenek orang sama apa yang orang alamin teh kontras gitu, nyambung. Cewek kan entah itu kebetulan atau apa ya, ini adanya gitu itu sih Allah alam. Tapi kalau kita ngomongin gaib mah ya percaya gitu gaib. Soalnya kan rukun iman juga kan, iman kepada mungkin orang Islam, rukun iman adanya gaibnya kan rukun ya, masuk ke rukun Islam gitu kan. Tuhan kita Allah juga itu sebagai zat gaib gitu, berarti percaya orang adanya gaib gitu. Kalau itu mistis dari pengalaman orang yang pernah alami itu gitu ya. Mungkin kita juga udah cukup lama di sini, udah sampai jam 5 subuh sob. Kita dari malam ini doang digeder sob gitu, buat bikin konten biar sobat-sobat unik udah gabut di rumah, apalagi lagi pandemi, di rumah aja pasti kan larinya ke YouTube gitu. Kita untuk sharing pengalaman mistis dan thank you banget nih buat Pak Jian udah menyempati datang ke podcastnya podcast mistis. Dan mungkin next time kita akan datangin lagi bintang tamu yang mempunyai pengalaman mistis. Dan buat kalian jangan lupa kalau ada pengalaman mistis bisa kontak kita di IG, Gmail, di komen boleh. Dan kalau ada tempat-tempat explore yang rumah-rumah kosong udah lama terus ada kisah-kisahnya bisa kontak juga, itu ngebantu lah gitu sob. cerita pengalaman mistis yang pernah dialami sama sahabat-sahabat unik kita bisa bantu up gitu. Dan thank you banget, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you the next video, bye bye.